warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Asminingsih, guru SD Negeri Panongan 2, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Tangerang, kelas C, kelompok E. Dengan fasilitator Ibu Dwi Yoga Penny Hadianti MPD, pengajar praktik Ibu Hajah Wahidah Nur Hayati MPD, Kepala SD Negeri Panongan 2 Ibu Hajah Eni Suhaimi SPDSD. Video ini merupakan rencana aksi nyata saya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, sekaligus tagihan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun pertanyaannya adalah pertanyaan 1. Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya? Yang pertama, saya akan mempraktikkan semua ilmu yang saya dapat di program guru penggerak ini di kelas saya, sehingga saya dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan bermanfaat untuk semua pihak. Yang kedua, saya akan membuat rencana dan program berbagi dengan guru-guru di SD Negeri Panongan 2 melalui program Rabu Literasi beserta timeline-nya. Yang ketiga, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang program yang saya buat. Selanjutnya, saya akan mensosialisasikan program tersebut kepada guru-guru, anak murid, dan wali murid di SD Negeri Panongan 2. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ketika saya menemukan sebuah masalah yang mengandung dilema etika, baik itu masalah yang berhubungan dengan murid atau dengan rekan sejawat, saya akan berusaha untuk menerapkan 9 langkah dari pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama, saya mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari kasus tersebut dengan menerapkan 5W dan 1H. Ya, antara lain, apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kapan terjadinya, di mana peristiwa atau kasus itu terjadi, mengapa kasus itu terjadi, bagaimana kronologis kasus itu terjadi. Menguji dengan benar dan salah meliputi yang pertama adalah uji legal. Uji legal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan pusat, daerah, ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD Negeri Panongan 2. Yang kedua adalah uji regulasi. Uji regulasi ini meliputi kode etik profesi atau komunitas. Yang selanjutnya adalah uji institusi. Uji institusi ini meliputi pengujian keputusan dengan nilai-nilai yang setelah saya yakini. Yang selanjutnya adalah uji publikasi. Apakah dampak jika keputusan yang saya ambil ini jika dipublikasikan itu bisa berdampak baik atau berdampak buruk, baik itu uji publikasi secara cetak atau secara media sosial. Yang selanjutnya adalah saya akan memakai uji panutan atau idola. Menguji keputusan berdasarkan keputusan orang lain yang saya anggap sebagai panutan atau idola. Itu bisa dari komunitas atau dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian berdasarkan paradigma benar lawan benar. Misalkan paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, paradigma jangka panjang lawan jangka pendek. Yang selanjutnya adalah memperhatikan 3 prinsip resolusi dalam mengambil keputusan, yang meliputi berpikir hasil akhir atau end-based thinking, atau berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking,
atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah selanjutnya saya akan melakukan investigasi dilema atau memikirkan opsi-opsi yang kreatif selain keputusan yang sudah saya ambil. Yang selanjutnya saya membuat keputusan final. Setelah mengambil keputusan final, saya akan mengevaluasi lagi keputusan yang sudah saya ambil, yang sudah saya dapatkan, dan membuat refleksi untuk diambil pelajaran bagi kasus-kasus selanjutnya. Saya merasa bahwa kepala sekolah adalah orang yang pertama akan saya mintain diskusi terkait program yang saya buat, karena beliau adalah kepala sekolah saya. Selain itu, Ibu Hajah Wahidah Nur Hayati MPD selaku coach pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini, dan juga teman-teman rekan sejawat di SD Negeri Panungan 2. Yang tak kalah penting adalah saya akan meminta saran dari orang tua murid di SD Negeri Panungan 2. Yang tak kalah saya lupakan adalah saya akan berdiskusi dengan teman-teman rekan seperjuangan saya di kelas C Asyik CGP Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Demikian rencana aksi nyata saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik.